Dayu di Bali Handmade Crochet, sebuah UMKM yang tumbuh dari kreativitas tangan-tangan terampil, menghadirkan karya rajutan yang indah dan fungsional. Berlokasi di Denpasar, Bali, UMKM ini menawarkan berbagai macam produk fashion yang unik, seperti tas, topi, baju, dreamcatcher, dan masih banyak lagi. Di balik kesuksesan Dayu di Bali Handmade Crochet, berdiri Pinta Anandayu, seorang perempuan kreatif yang memulai perjalanan ini pada tahun 2016 dengan satu ide sederhana, yaitu membuat pakaian untuk anak dan keponakannya yang masih bayi. Nama saya Pinta Anandayu, biasa dipanggil Pinta. Untuk nama UMKM saya, Dayu di Bali, kita bergerak di handmade crochet. Saya terus terang kurang ingat, tetapi kita mulai dari 2016 untuk mulai dari belajar merajut, berjualan sampai sekarang. Ide awal saya pingin buat baju untuk bayi karena waktu itu berkenaan saya punya anak yang masih bayi, lalu juga mau kasih hadiah keponakan yang juga waktu itu baru lahir juga. Jadi sambil belajar hal yang baru karena saya juga baru berhenti bekerja setahun sebelumnya, supaya tetap bergerak, mikir terus, jadi jangan sampai diem aja di rumah. Jadi harus menghasilkan, belajar hal-hal yang baru. Meskipun awalnya tanpa dasar dalam merajut, dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekatnya membuat Pinta semakin percaya diri. Passion saya ada di fashion. Awalnya saya bikin baju bayi, lalu saya pengen bikin tas, lalu topi. Lama-kelamaan tergantung juga dari, karena kita kan made by order, semakin banyak permintaan untuk baju. Jadi sekarang saya juga tertarik untuk produksi untuk ke pakaian juga. Ini kan masalah seni, jadi kita tergantung mood juga kadang-kadang. Jadi ada idenya kapan, selama kita bisa available, kita bisa langsung bikin untuk produksi. Bisa juga dari pola yang sudah ada, atau mungkin kita create pola yang baru. Jadi kalau untuk jam biasanya tergantung dari mood ya, karena pekerjaan seni beda dengan pekerjaan kantoran. Jadi kalau misalnya kita nggak, suasana hati lagi nggak mendukung, bisa jadi lama. Kalau misalnya kita lagi mood, kadang juga pengerjaannya cepat. Kalau untuk tas, karena ukurannya nggak begitu besar ya, 2-3 jam kadang sudah bisa selesai. Apalagi ya tadi, kalau tergantung mood, kalau misalnya lagi pengen cepet jadi, penasaran pengen jadi hasil akhirnya, kadang bisa lebih cepat dari itu. Dan juga kan kita pakai benang yang besar, lebih cepat lagi untuk proses pembuatannya. Kalau untuk topi bisa lebih lama karena benangnya kecil. Tergantung model, tergantung bahan yang digunakan juga, dan tingkat kesulitan masing-masing pola. Merajut itu kan seni merangkai benang ya, jadi menggabungkan tusukan-tusukan benang. Jadi di rajutan itu ada beberapa macam tusukan yang harus kita ketahui, ada tusukan dasar. Dari situ kita bisa berkreasi, mau dibikin bentuk seperti apa. Pola untuk membuat suatu bentuk itu juga memang ada, seperti bentuk lingkaran, bentuk kotak, persegi panjang, itu semua ada caranya. Jadi itu bisa dibelajari pada saat kita belajar merajut di pelajaran basic gitu. Karena saya kebetulan juga mengajar rajut. Jadi ada step-stepnya apa aja yang perlu dipelajari untuk bisa jadi satu bentuk produk seperti itu. Pinta juga mempunyai misi sosial, yaitu ia ingin membantu ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang masih ingin berkarya dengan mengajarkan keterampilan merajut ini, membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kesulitannya lebih ke pemasaran mungkin ya, karena terkadang kita nggak ngerti harus. Pertama kali bidang craft ini kan baru buat saya, karena saya sebelumnya di hospitality, di hotel. Jadi pertama kali saya nggak ngerti nih harus berjualan di mana. Cuman kan sekarang lebih enak ya berjualan bisa online. Jadi saya waktu itu media pertama yang saya gunakan adalah Instagram. Nah dari situ saya mulai belajar untuk bagaimana pemasaran di Instagram. Selain juga kita tetap harus kreatif dalam berkreasi ya, kita juga harus tahu platform untuk menjual itu di mana, karena nggak mungkin kita cuma bikin aja tapi nggak diapa-apain. Dari situ beruntung sekali saya ketemu sama komunitas handmade, namanya Bali Loves Handmade. Di situ saya ketemu orang-orang yang juga sama kreatifnya, lebih kreatif dari saya, lebih senior dari saya.
mereka bisa arahin berjualan di mana, apa yang harus dilakukan, ikut pelatihan di mana, dan lain sebagainya. Jadi dengan ketemu komunitas ini salah satunya sangat membantu saya sekali untuk berkembang, dan UMKM saya pun bisa berdiri, karena untuk membuat surat UMKM pun juga saya dibantu oleh salah satu anggota. Jadi mereka saling memotivasi, ayo kita bikin UMKM, ayo suratnya dibuat, ayo gini. Jadi terus berkembang. Melalui grup itu saya terus bisa explore apa yang perlu saya pelajari untuk mendirikan suatu usaha dalam bentuk UMKM ini. Terakhir saya mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi. Itu saya mengajarkan 2 batch, ada 2 sesi pengajaran, 2 kelompok dari teman-teman disabilitas di bulan Juni dan Juli. Itu terakhir saya ada event yang cukup besar. Di situ saya juga melibatkan teman-teman perajut untuk bantu share pengetahuan dasar tentang rajut, dan di sana saya menemukan bakat-bakat baru juga. Banyak mereka kreatif juga dengan segala keterbatasan, ternyata mereka pun juga bahkan hasilnya bahkan lebih sama daripada kita yang dianugerahi badan yang sempurna. Tapi dari situ mereka tetap semangat untuk belajar dan tetap berkreasi menghasilkan sesuatu yang indah. Saya ada Instagram dayudibali_. Lalu saya juga mulai membuka toko online saya di platform Overseas, namanya Etsy. Di situ kita menjual marketnya khusus untuk craft dan juga barang-barang vintage, barang-barang antik. Jadi marketnya di segmen yang tertentu. Saya tidak memasarkan di marketplace yang seperti pada umumnya, karena market untuk handcraft ini sangat berbeda sekali dengan barang yang kita dibuat, barang yang dibuat di pabrik dalam jumlah banyak. Tetap semangat, tetap berkreasi, jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang positif juga untuk sekitar. Jadi apapun yang akan kita bagi nanti pasti akan kembali lagi ke kita dengan kebaikan juga. Dengan dukungan komunitas Bali Love Handmade, produk Dayu di Bali Handmade Crochet mulai dikenal luas, terutama di kalangan wisatawan asing. Pinta bahkan memasarkan hasil karyanya ke pasar internasional. Dari sebuah hobi hingga ke pasar internasional, Dayu di Bali Handmade Crochet tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Dengan ketekunan, inovasi, dan semangat berbagi, Dayu di Bali Handmade Crochet adalah bukti bahwa usaha kecil dapat membawa perubahan besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.